Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali kita semua dihantar dan dituntun oleh kasih Tuhan memasuki minggu kerja kita yang baru. Kita hari ini merasakan semua berkat Tuhan yang terindah, yaitu kekuatan tubuh kita kembali Tuhan berikan untuk kita berkarya di hari ini. Bahkan Tuhan juga telah memberi kita kepercayaan untuk kita masuki minggu kerja kita yang baru, dan sudah terbentang seluruh karya kerja kita yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Namun pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kita, langkah kita di hari ini. Mari saudaraku, siapkan Alkitab kita satu dalam doa. Ketika kami membuka mata kami di pagi hari ini, kami dapat merasakan betapa besar kasih sayang Tuhan dan betapa kesetiaan Tuhan dalam hidup kami terus Tuhan tunjukkan. Sebagai orang yang percaya, yang sudah menikmati semua berkat Tuhan, sudah selayaknya kami datang dengan doa syukur kami Tuhan, bahwa kami ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan. Kami akan mengisi hari kami ini dengan sebuah tanggung jawab kami. Namun sebelumnya, bekali kami dengan firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami dari hari ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yeremia pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai 17 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-8. Berkata demikian, bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, pura-pura bertobat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai seorang nabi, seorang abdi Allah, Yeremia harus menyampaikan semua yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia, bahwa bangsa Israel telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berpura-pura untuk bertobat, berpura-pura beribadah, berpura-pura membawa persembahan, baik itu persembahan syukur, korban, sembelihan dan sebagainya. Tetapi hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teguran keras ini adalah sebuah peringatan dari seorang nabi Allah yang sudah tahu bahwa Israel, umat kepunyaan Allah, sudah jauh melangkah meninggalkan Tuhan. Sebelum terjadi sebuah malapetaka besar yang akan menimpa Israel, Yeremia punya tanggung jawab untuk memberi peringatan bahwa mereka terlalu banyak hal melakukan kebohongan di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu semua itu, karena itu melalui nabinya diingatkan berkali-kali supaya kembali. Dan pertobatan itu bukan sesuatu yang kemudian mereka menutup-nutupi kesalahan ataupun menutupi tindakan kejahatan mereka. Tidak, pertobatan itu harus terjadi dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dikatakan Yeremia ini menjadi teguran buat kita semua. Bahwa kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka bertobatlah. Tapi pertobatan itu jangan kita pura-pura. Jangan hanya di depan Tuhan kita menangis, tapi di belakang Tuhan kita juga melakukan kejahatan. Tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar mau bertobat, bertobatlah. Lalu hidup kita serahkan pada Tuhan supaya kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga segala ego kita, hawa nafsu kita tinggalkan. Kehidupan yang lama kita tinggalkan dan kita masuk ke dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang berdasarkan kehendak Allah. Karena itu saudara-saudara, kita memerlukan satu pengorbanan dalam diri kita untuk meninggalkan segala hawa nafsu kita dan setia kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya.
Pagi ini saya mengajak kita semua dan mengingatkan kita, jangan berpura-pura untuk bertobat. Kalau ingin bertobat, bertobatlah dengan ketulusan dan lakukanlah yang baik. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan sudah berkati kami. Kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang berulang tahun, pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk yang berulang tahun pada hari Minggu kemarin, adik Terone Octavianus Pratomo. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini bertambah usia, Bapak Yosua Indarti, Bapak Nelson Silalahi, Saudara Kevin Pati, dan adik Calvin Isaya Rompis Tumbol. Tuhan berkati akan saudara-saudara kami, adik kekasih kami yang boleh bertambah usia, tambah pula hikmat Tuhan. Kami berdoa juga untuk sektor pelayanan 1, keluarga Penatua Buce Manusiwa, keluarga Bapak Sutarji Marto Jiman. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga, di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor pelayanan 1, Penatua Gultom, Bapak Dumais Wongkaren. Berikan pemulihan kekuatan bagi mereka dengan kuasa roh Tuhan. Dan juga secara khusus Bapak John Manukwa yang sebentar akan dalam waktu dekat akan menghadapi jalannya operasi. Tuhan berkati tim medis, peralatan semua, bahkan pribadi Bapak John Manukwa akan dikuatkan sehingga dia menikmati kembali, dan melalui proses operasi nanti Tuhan selalu beserta dan akan memberikan pemulihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk seluruh jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, para pelayan firman dan sakramen diberkati tugas tanggung jawab mereka baik dalam pergumulan pelayanan maupun pergumulan keluarga mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Metan Panuan. Tuhan berkati di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, Ibu Pendeta Cindy dalam pergumulan suami terkasih, Bapak Rudolf dalam proses pemulihan melalui terapi demi terapi, jamahan kuasa Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Kami selalu menanti dan percaya Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pimpinan GPIB, Majelis Sinode, beserta dengan seluruh staf maupun semua yang ada di dalamnya, semua unsur. Tuhan berkati pelayanan, keluarga, bahkan karya kerja mereka semua. Demikian juga dengan BP Mupel Jakarta Selatan diberkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami pagi hari ini, ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.